Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Ibu dan Bapak, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas final Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ulan Febi Aulia dengan NIM 230052257 dan teman saya. Dan saya Muhammad Al-Farizi dengan NIM 23005223031. Perkenalkan, nama saya Zarifah Kilanovianti dengan NIM 23005222041. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, latar belakang perusahaan. PT Obat Manjur merupakan perusahaan farmasi pertama Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817, bergerak dalam sektor barang konsumsi dengan subsektor farmasi. PT Obat Manjur menawarkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terintegrasi dari klinik, apotek, dan laboratorium. Selanjutnya, arus horizontal. Yang pertama, Departemen Riset dan Pengembangan R&D mengembangkan produk baru, sementara Departemen Produksi bertanggung jawab memproduksi produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya, Departemen Pemasaran berkoordinasi dengan Departemen Regulasi untuk memastikan bahwa semua klaim pemasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Departemen Keuangan menyediakan data keuangan kepada Departemen Penjualan untuk membantu Departemen Penjualan membuat proyeksi penjualan. Selanjutnya, arus vertikal. Direktur Utama memerintahkan seluruh departemen bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, Kepala Departemen Produksi memerintahkan seluruh tim produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi karena terjadinya peningkatan permintaan obat. Selanjutnya, Kepala Departemen R&D memerintahkan tim penelitian bagian keamanan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai efek samping dari sebuah obat. Selanjutnya, subsistem PT Obat Manjur. Yang pertama, laboratorium, apoteker, dan peralatan. Laboratoriumnya interpendasinya yaitu alat keselamatan kerja, meja, kursi, dan bak cuci. Lalu jalur evakuasi, sistem ventilasi, dan surat izin operasional laboratorium. Apotekernya interpendensinya itu kacamata pengaman, sarung tangan, jas lab, surat izin praktik, masker, dan kotak obat. Di bagian peralatan, interpendensinya itu peralatan produksi, mesin pencampur, granulator, mesin tablet. Peralatan laboratoriumnya itu spektrofotometer, kromatograf, dan peralatan sterilisasi. Selanjutnya itu peralatan utilitas. Yang pertama, air bersih, uap, dan udara bersih. Selanjutnya, finansial dan non-finansial transaksinya. Finansialnya itu pembelian bahan baku dan peralatan untuk proses produksi. Non finansialnya itu penandatangan surat izin edar. Selanjutnya, aktivitas bisnis. Siklus pendapatan adalah seluruh obat yang kami jual sudah diuji secara teknisi ke apotek dan lalu kami edarkan vaskes yang bekerjasama dengan kami sehingga kami memberikan profit laba yang terus meningkat. Selanjutnya, siklus pengeluaran. Kami membutuhkan bahan baku yang berkualitas sehingga kami mencari vendor yang sesuai dengan yang kami inginkan. Siklus produksinya, bahan-bahan tersebut kemudian diproses menjadi obat-obat tablet dan sirup di mana setiap proses harus diuji secara klinis dan higienis. Siklus SDM-nya, pendapatan dari penjualan obat akan kami gunakan untuk membayar gaji karyawan dan biayai kegiatan penelitian dan pengembangan obat baru. Selanjutnya, siklus pembiayaan. Setelah itu kami menghitung semua biaya yang terkait dengan produksi untuk melakukan produksi obat kembali. Materi selanjutnya itu siklus pengolahan data. Yang pertama, input jumlah permintaan obat, terus pengolahan, lalu penyimpanan file pemasukan dan pengeluaran, dan output pemasukan dan pengeluaran. Jadi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai jenis sistem pemrosesan PT Obat Manjur. PT Obat Manjur menggunakan sistem pemrosesan komputerisasi di mana seluruh proses produksi, distribusi, dan pengecekan bahan baku sudah ada dalam komputer perusahaan kami. Selanjutnya, ada sistem informasi akuntansi di PT Obat Manjur. Kami bekerja sama dengan PT Sinkrona sebagai vendor, Devrizal sebagai investor, venture kapitalis sebagai kreditor, bank, apotek-apotek atau pelanggan, karyawan, manajemen, dan badan pemerintahan. PT Obat Manjur bekerja sama dengan vendor itu untuk meminta atau membeli bahan baku yang kami butuhkan untuk proses produksi. Devrizal sebagai investor itu menginvestasikan dananya ke PT kami. Venture kapitalis sebagai kreditor, kami membutuhkan pinjaman dana sebagai tambahan modal untuk proses produksi kami.
bank itu untuk deposito dari hasil penjualan kami. Lalu apotik atau pelanggan itu kami menerima pesanan dari pelanggan-pelanggan kami dan mendistribusikan barang-barang yang sudah kami produksi. Untuk karyawan, kami membutuhkan tenaga kerjanya dan kami memberinya gaji, komisi atau upah sebagai balas budi dari kegiatan yang sudah mereka lakukan untuk proses produksi. Manajemen itu ada laporan manajerial dan laporan keuangan. Dan untuk manajemen sendirilah yang akan merancang anggaran dan entry akuntansi. Untuk badan pemerintahan yaitu adanya regulasi dan bentuk pajak, dan PT Obat Manjur akan membayar pajak dan memberikan laporan dan membayar pajak setiap tahunnya ke badan pemerintahan. Selanjutnya ada diagram arus data. Yang pertama ada pemilihan bahan baku, formulasi obat, proses pembuatan, pengiriman labor, pengujian obat, dan pengendaraan obat, lalu baru didistribusikan ke pelanggan-pelanggan kami. Materi selanjutnya yaitu siklus pendapatan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada siklus pendapatan. Di sini ada terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Produk kami melakukan survei atas studi pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan individu dan memahami preferensi, harapan, dan masalah yang dihadapi pelanggan. Mengumpulkan umpan balik secara teratur dari pelanggan obat kami untuk terus memperbaiki produk dan layanan kami. Selanjutnya, seberapa banyak persediaan yang harus kami miliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Untuk menentukan jumlah persediaan obat yang kami perlukan, kami melakukan identifikasi penjualan, tren pasar, dan fluktuasi musiman. Tempat penyimpanan persediaan obat perusahaan kami adalah warehouse. Jenis produk serupa disimpan dengan benar, dilengkapi dengan kode unik dan pelabelan yang akurat. Selain itu, pergerakan material harus tercatat dengan cermat, sementara obat-obat adiktif dan racun disimpan secara aman dan akses yang terbatas. Hanya kadang-kadang memiliki kode saja yang bisa untuk mengakses obat-obatan adiktif dan zat-zat beracun lainnya. Selanjutnya, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalidayakan outsourcing ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? Untuk perusahaan kami masih menggunakan tenaga kerja sendiri. Kami membagi dalam beberapa tim, ada yang fokus untuk daerah Padang saja, dan ada juga yang fokus untuk daerah luar Padang. Hal ini kami lakukan untuk menjaga kualitas produk kami itu sendiri. Jadi untuk saat ini kami belum mengalidayakannya ke pihak ketiga. Selanjutnya, berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Kami memiliki jasa pengiriman sendiri. Khusus untuk daerah Padang, kami mengenakan biaya 200.000 per mobil untuk sekali angkut. Untuk pengiriman di luar Padang, biaya pengiriman ditentukan sesuai dengan jarak kota tujuan. Selanjutnya adanya, haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Itu semuanya tergantung kondisi dalam perusahaan kami. Keputusan untuk memperpanjang kredit kepada pelanggan dalam perusahaan farmasi harus didasarkan pada analisis yang cermat dan pertimbangan yang matang. Beberapa faktor yang kami pertimbangkan itu adanya pelanggan memiliki catatan pembayaran yang baik, evaluasi kekuatan finansial pelanggan, dan panjang dan kualitas hubungan bisnis dengan pelanggan. Persyaratan kredit yang kami tawarkan yaitu memberikan diskon 5% hingga 12% jika membayar dalam jangka waktu yang ditentukan. Jumlah kredit yang dapat diperpanjang harus ditentukan berdasarkan analisis individu setiap pelanggan. Kredit yang diperpanjang berkisar antara 10% hingga 50% dari nilai penjualan rata-rata bulanan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk maksimalkan arus kas? Yang pertama, kami menetapkan kebijakan pembayaran yang jelas. Tentunya syarat pembayaran yang jelas, misalnya jangka waktu 30, 60, ataupun 90 hari. Yang kedua, diversifikasi metode pembayaran. Kami menyediakan metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dan pembayaran digital lainnya. Hal ini untuk memudahkan para pelanggan kami untuk menyelesaikan transaksinya, dan pertimbangan kami yang menggunakan platform e-commerce seperti Halodoc, yang memungkinkan pembayarannya pasti akan menggunakan pembayaran online. Selanjutnya ada pengingat pembayaran. Kami mengirimkan pengingat pembayaran otomatis mendekati tanggal jatuh tempo, baik melalui email ataupun SMS. Kami juga menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk melacak dan mengingat pelanggan tentang pembayaran yang jatuh tempo. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas. Kami adanya manajemen piutang yang efisien, yaitu kami memonitor piutang secara berkala untuk mengidentifikasi pelanggan yang terlambat membayar. Selanjutnya ada pengaturan jangka waktu pembayaran yang fleksibel. Kami menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel bagi pelanggan yang mengalami kesulitan untuk membayar dalam waktu yang ditentukan.
Ini dapat mencakup rencana pembayaran cicilan atau penjadwalan ulang jatuh tempo. Selanjutnya ada analisis dan penilaian pelanggan. Kami melakukan penilaian kemampuan bayar pelanggan sebelum memberikan kredit. Segmentasi pelanggan berdasarkan syarat pembayaran sesuai dengan kategori tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk maksimalkan arus kas? Kami itu meningkatkan layanan pelanggan, memberikan pelayanan yang baik untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, sehingga mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka tepat waktu. Lalu kami juga menggunakan teknologi, kami mengimplementasikan software akuntansi yang dapat mengotomatiskan proses penagihan dan pembayaran. Kami juga menggunakan analitik untuk memantau arus kas dan mengidentifikasi tren dalam pembayaran pelanggan. Selanjutnya di sini ada flowchart siklus pendapatan. Pertama dimulai dari konsumen yang melakukan pemesanan secara manual dan menghasilkan sebuah dokumen informasi pelanggan yang diberikan kepada departemen penjualan, lalu mencetak penjualan secara pemrosesan komputer yang menghasilkan dua dokumen. Dokumen yang pertama itu ada nota penjualan dan satu dokumen lagi kami arsipkan. Nota penjualan kami berikan kepada konsumen untuk dilakukan pembayaran. Pada bagian departemen penjualan, nota penjualan kami akan mencek apakah stok ada. Jadi kami akan membuat keputusan apakah stok tersedia. Jika tidak tersedia, kami akan memberitahu kepada pelanggan, dan jika tersedia kami akan memproses pesanan tersebut, lalu menyiapkan barang, mengemas, lalu barang yang sudah kemas kami kembalikan ke konsumen yang sedang melakukan pembayaran, lalu menyerahkan barang dan selesai. Untuk satu dokumen yang kami arsipkan tadi akan diberikan kepada departemen kasir. Itu nanti akan menghasilkan sebuah dokumen kas, mencatat pendapatan dan menyetorkan uangnya ke bank. Selanjutnya di sini dapat dilihat ada diagram konteks PT Obat Manjur. Ini ada siklus pendapatannya yang berhubungan langsung dengan siklus produksi, pengeluaran, bank dan sistem buku besar dan pelaporan, dan serta juga siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Selanjutnya, adanya ancaman dan pengendalian. Yang pertama, ada persaingan yang ketat. Pengendaliannya adalah analisis kompetitor dan diferensiasi produk. Yang kedua, perubahan regulasi kesehatan. Pengendaliannya memantau dan beradaptasi dengan regulasi terbaru. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Pengendaliannya kontrak jangka panjang dengan pemasok. Yang keempat, penurunan permintaan pasar. Pengendalian diversifikasi produk dan pemasaran yang agresif. Yang kelima, ada kualitas produk yang buruk. Pengendaliannya yaitu meningkatkan pengendalian mutu yang ketat dan audit yang rutin. Yang keenam, adanya gangguan rantai pasokan. Pengendaliannya yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Yang ketujuh, krisis ekonomi. Pengendaliannya yaitu menyesuaikan strategi pemasaran dan pengeluaran. Yang kedelapan, adanya isu reputasi. Pengendaliannya yaitu manajemen komunikasi yang proaktif. Yang kesembilan, ketidakpuasan pelanggan. Pengendaliannya yaitu sistem umpan balik yang efektif dan komunikatif. Untuk 10, keterbatasan saluran distribusi, yaitu meningkatkan jumlah mitra distribusi kami ke fasilitas kesehatan lainnya baik secara offline maupun online. Yang ke-11, adanya perubahan preferensi konsumen. Pengendaliannya yaitu harus rajin meriset pasar untuk memahami tren baru ataupun penyakit baru apa yang sedang musim, karena sering sekali penyakit itu musiman. Yang ke-12, inovasi produk yang lambat. Pengendaliannya investasi dalam riset dan pengembangan. Yang ke-13, keterbatasan modal kerja. Pengendaliannya yaitu manajemen arus kas yang baik. Yang ke-14, kepatuhan hukum. Pengendaliannya adalah pelatihan reguler untuk karyawan. Yang ke-15, resiko default dari pelanggan. Pengendaliannya adalah penilaian kredit sebelum memberikan kredit. Selanjutnya di sini ada 50 ancaman dan pengendalian. Selanjutnya siklus pengeluaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus pengeluaran. Yang pertama itu ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Tingkat optimal persediaan obat manjur yang harus dimiliki tergantung pada beberapa faktor, seperti menggunakan rumus perhitungan perputaran rasio persediaan, yaitu rumusnya rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata.
Setelah menghitung biaya yang terkait dengan penyimpanan, persediaan, dan peralatan untuk mengatasi fluktuasi permintaan atau keterlambatan dalam pengiriman, dan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemasok obat dari pemasok agar memastikan tidak kehabisan obat. Pertanyaan kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? PT Obat Manjor menggunakan pemasok yang berasal dari penjual lapangan sehingga kualitas dan layanan terjamin. Karena kami sudah mencari testimoni dari pelanggan lain tentang pemasok yang kami pakai, sehingga menjaga reputasi dan kinerja pemasok yang kita pakai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat mengkonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Untuk mendapatkan harga yang optimal, pada perusahaan kami melakukan beberapa cara, yaitu dengan menganalisis kebutuhan setiap unit untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang dibeli, agar menghindari pembelian berlebihan dan memastikan bahwa semua unit membeli sesuai kebutuhan selanjutnya. Kami juga melakukan negosiasi terhadap pemasok dalam pembelian volume besar agar memberikan daya tawar yang lebih kuat untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound? TI melakukan pelacakan dan pemantauan dengan menggunakan barcode untuk pelacakan barang masuk untuk memantau status dan lokasi barang sehingga mengurangi risiko kehilangan. Selanjutnya, TI ini juga menganalisis data dan mengumpulkan dan menganalisis data ke perusahaan agar dapat mengidentifikasi pola dan tren untuk pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok? Yaitu pertama, melakukan perencanaan anggaran yang jelas dan realistis dengan memperhitungkan semua aspek pengeluaran dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, pemantauan arus kas secara berkala untuk mengetahui kapan pemasukan dan pengeluaran yang terjadi di perusahaan. Yang ketiga itu melakukan negosiasi kepada pemasok dengan menggunakan cara pembayaran yang fleksibel dengan pemasok untuk memberikan perusahaan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan dana sebelum melakukan pembayaran. Selanjutnya, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas, yaitu dengan mengevaluasi vendor untuk memastikan bahwa nilai vendor mendapatkan nilai terbaik. Jika ada vendor yang tidak memenuhi ekspektasi kami akan mencari alternatif vendor lain. Selanjutnya, flowchart pada siklus pengeluaran PT Obat Manjor, yaitu pertama dari departemen gudang produksi itu mulai menyusun laporan bahan baku, lalu dicek apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, jadi selesai. Kalau iya, dilanjutkan membuat list pesanan bahan baku. Langsung jadi dokumen list pesanan bahan baku. List ini dikirim ke vendor, lalu dikonfirmasi pemesanan dan pemenuhan pemesanan. Selanjutnya, habis pemenuhan pemesanan, melakukan permintaan pembayaran bahan baku ke manajer. Permintaan bahan baku yang tadi dari vendor itu disetujui oleh manajer dan melakukan purchase order. Selanjutnya, pihak akuntan purchase order diserahkan ke pihak akuntan dan melakukan pembayaran dan mendapatkan bukti transaksi. Bukti transaksi ini diserahkan ke nomor 1, yaitu ke vendor. Dari bukti transaksi tersebut, vendor membuat faktur. Dokumen fakturnya itu yang satunya dikirim ke akuntan, yang satunya lagi dikirim ke akuntan menjadi nomor 2. Lalu akuntan mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Faktur yang kedua itu dikirimkan. Selanjutnya, faktur itu mengirimkan pesanan bahan baku dan dikirimkan ke departemen gudang produksi.
untuk melakukan menerima dan menyajikan pemesanan. Selanjutnya, data jumlah persediaan diperbarui kembali dan disimpan di database persediaan dan selesai. Selanjutnya, diagram konteks PT Obat Manjur pada siklus pengeluaran, yaitu pertama, PT Obat Manjur melakukan pembayaran dan pemesanan ke pemasok, dan pemasok mengirimkan barang dan jasa serta faktur kepada PT Obat Manjur. Setelah penerimaan barang, dicatat ke siklus pendapatan dan order kembali di vendor. Selanjutnya, pada pengendalian persediaan, kita menerima barang dan persediaan membutuhkan kebutuhan pembelian. Selanjutnya, di berbagai departemen kita melakukan penerimaan barang dan mengirimkan kebutuhan pembelian. Selanjutnya, pada siklus produksi, kita melakukan penerimaan barang dan siklus produksi kebutuhan bahan baku akan diproduksi. Selanjutnya, pada data pembelian akan dicatat di sistem buku besar dan pelaporan. Data pembelian dan pembayaran akan dicatat di sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman dan pengendalian pada PT Obat Manjur. Yang pertama itu ada kecurangan faktor. Pengendaliannya itu penggunaan tanda tangan digital, implementasi tanda tangan digital untuk memverifikasi keaslian dokumen dan transaksi. Yang kedua, pembayaran faktur ganda dengan penggunaan pengendaliannya itu penggunaan sistem yang memeriksa dan mencegah pembayaran ganda. Yang ketiga itu penggelapan oleh karyawan. Pengendaliannya itu pemisahan tugas dan pengawasan ketat terhadap akses ke dana. Yang keempat, ancaman keempat yaitu kesalahan penginputan data. Pengendaliannya itu pelatihan karyawan dan penggunaan sistem otomatisasi. Yang kelima, ketidakpatuhan prosedur. Pengendaliannya yaitu penguatan, pelatihan, dan sosialisasi tentang kebijakan yang ada. Selanjutnya, yang keenam, ketidakakuratan pencatatan. Pengendaliannya itu audit internal untuk memastikan data tercatat dengan benar. Yang ketujuh, keterlambatan pembayaran kepada pemasok. Pengendaliannya itu penjadwalan pembayaran dan pemantauan tenggat waktu. Baiklah, siklus produksi saya sendiri yang akan menjelaskan. Yang pertama yaitu perencanaan produk PT Obat Manjur adalah perencanaan produk PT Obat Manjur melibatkan beberapa proses, yaitu yang pertama menganalisis permintaan pesanan yang dibutuhkan oleh konsumen, yang kedua menyusun jadwal produksi yang optimal, yang ketiga memastikan ketersediaan bahan baku, yang keempat menjaga kualitas obat yang sesuai dengan standar BPOM. Pertanyaan yang selanjutnya itu penyiapan bahan baku PT Obat Manjur. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan bahan baku obat kami yaitu kami mengidentifikasi kebutuhan bahan baku kepada pemasok yang diperlukan saat produksi. Bahan baku yang telah diterima lalu kami simpan di suhu agar bahan tetap dalam kondisi baik sebelum diproses. Bahan baku akan diuji kualitasnya agar memastikan bahwa bahan baku tersebut sesuai dengan standar yang diterapkan. Selanjutnya, proses produksi PT Obat Manjur. Pada tahap ini, bahan baku akan diproses sesuai formula. Prosedur yang kami terapkan yaitu dengan penyempurnaan bahan baku, pemesanan, pengeringan, dan pengujian, sehingga menghasilkan sebuah produk. Setelah produksi diproses, tahap selanjutnya pengemasan pada obat untuk menjaga kualitas dan keselamatan. Lalu obat ini akan didistribusi ke apotek, ke rumah sakit, dan distributor lain yang sesuai dengan permintaan. Selanjutnya, pencatatan biaya produksi PT Obat Manjur, yaitu untuk melakukan pencatatan kita akan mengidentifikasi beberapa aspek biasa yang dilakukan pada produk produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya yang dibutuhkan pada tahap produksi yaitu paracetamol. Setelah itu amoxicillin
silin, dan lain-lainnya biasa pemasok dan penyimpanan. Setelah itu biaya tenaga kerja, yaitu biaya gaji karyawan, penelitian, dan tunjangan karyawan. Selanjutnya biaya overhead pabrik di tempat yang dibutuhkan untuk melakukan produksi seperti sewa selanjutnya yaitu laboratorium pabrik, pemeliharaan mesin, dan biaya administrasi. Pertanyaan terakhir PT Obat Manjur, yaitu penyimpanan produk jadi PT Obat Manjur adalah PT kami setelah melalui beberapa proses penyimpanan produk jadi produk kami akan disimpan dalam kondisi suhu dan kelembapan yang tepat. Beberapa produk mungkin akan kami simpan di suhu dingin. Selanjutnya kami akan mengecek jumlah produk, tanggal kadaluarsa, dan penyimpanan yang baik untuk mencegah kehabisan stok dan pemborosan produk yang sudah kadaluarsa. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart siklus produksi pada PT Obat Manjur. Dimulai di Departemen Riset dan Pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan obat baru, dan mensintesis senyawa aktif. Selanjutnya di uji ora klinis. Uji klinis itu langsung diregistrasi ke obat ke BPOM, apakah aman atau tidak. Jika dicek aman, jika dicek tidak aman berarti tidak diproses. Nah, jika aman, Departemen Riset ini akan membuat permintaan bahan baku ke Departemen Produksi. Langsung di Departemen Produksi menyiapkan bahan baku, langsung dicampur, lalu melakukan penyaringan dan pengisian dan pengemasan primer. Selanjutnya diberi label dan tanggal expired dan produk jadi. Setelah produk jadi, membuat laporan hasil produksi. Laporan langsung menjadi dokumen laporan hasil produksi yang diserahkan kepada Departemen Distribusi. Laporan hasil produksi ini pendistribusian ke obat ke apotek dan vaskes lainnya, dan selesai. Selanjutnya diagram konteks PT Obat Manjur. Siklus produksi. Kita akan mengirimkan barang jadi ke siklus pendapatan, dan siklus pendapatan akan menyerahkan pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Pada siklus pengeluaran, kita akan mengirimkan permintaan pembelian, dan siklus pengeluaran ini akan mengeluarkan overhead dan bahan baku kepada kita. Selanjutnya pada siklus manajemen SDM atau penggajian, kita membutuhkan tenaga kerja, dan siklus manajemen SDM atau pengajian ini akan mengeluarkan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membuat laporan ke manajemen, dan harga pokok produksi akan dicatat di sistem buku besar dan pelaporan. Baik, materi selanjutnya yaitu ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama, kualitas bahan baku. Pengendaliannya adalah pemeriksaan kualitas bahan baku secara berkala. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Pengendaliannya adalah membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan memiliki rencana cadangan. Yang ketiga, perubahan regulasi. Pengendaliannya adalah memantau regulasi dan melakukan penyesuaian protokol keselamatan. Yang kelima, persaingan pasar. Pengendaliannya adalah melakukan riset pasar dan inovasi produk secara terus-menerus. Selanjutnya, keterbatasan tenaga kerja tampil. Pengendaliannya adalah program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dan selanjutnya, kerusakan peralatan. Pengendaliannya adalah pemeliharaan rutin dan perawatan peralatan. Selanjutnya, ancamannya yaitu pencurian atau kehilangan. Pengendaliannya itu dengan sistem keamanan dan pengawasan yang ketat. Ancaman yang selanjutnya, perubahan permintaan pasar. Pengendaliannya adalah analisis pasar dan fleksibilitas dalam produksi. Baik, sekian presentasi kami mengenai tugas final Sistem Informasi Akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.